Syekh Abu Hasan Asyadzili adalah seorang wali agung pendiri tarekat Syadziliyah yang namanya selalu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki derajat kewalian yang sama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Qarashi. Al-Qarashi mengatakan, ketika aku menyebut tuanku Syekh Abu Hasan Asyadzili, maka aku telah menyebut tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ketika aku menyebut tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka aku telah menyebut tuanku Syekh Abu Hasan Asyadzili, karena keduanya memiliki derajat yang sama, dan sir atau rahasia Allah di dalam keduanya juga sama, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali Asyadzili Al-Hasani, nasab atau garis keturunan Abu Hasan Asyadzili bersambung sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di negeri Maghreb pada tahun 593 Hijriyah atau 1197 Masehi, di sebuah desa yang bernama Gumarah, dekat kota Sabta, Afrika Utara. Berikut ini nasihat Imam Abu Hasan Asyadzili yang penuh hikmah. Barang siapa memutuskan diri untuk tidak mengurus dirinya dan melimpahkan urusannya pada Allah, memutuskan pilihannya hanya pada pilihan Allah, memutuskan pandangannya hanya memandang Allah, memutuskan kebaikannya hanya pada ilmu Allah disebabkan oleh disiplin kepatuhan, reda, kepasrahan dan tawakalnya pada Allah, maka Allah benar-benar menganugerahkan kebaikan nurani hati, yang juga disertai dengan zikir, tafakur dan hal-hal lain yang sangat istimewa. Tenanglah di bawah perjalanan takdir, karena takdir adalah awan yang berjalan. Tidak akan sempurna orang berilmu pada makom ilmu sehingga dia diuji dengan 4 ujian. Pertama, cacian para musuh. Kedua, hinaan dan tantangan kerabat dekat yang menyalahkan. Ketiga, tikaman dari orang-orang bodoh dan keempat, iri dengki dari ulama lain. Kamu harus zuhud terhadap dunia dan bertawakal kepada Allah karena zuhud adalah pangkal dalam amal-amal dan tawakal adalah pokok puncak dalam ahwal. Tegakkan kesaksian dengan Allah dan berpeganglah kepadanya dalam ucapan, perbuatan, akhlak, dan ahwal. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia sungguh telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jauhilah keraguan, kesyirikan, ketamakan, dan sikap protes terhadap Allah sedikit pun, dan sembahlah Allah di atas kedekatan yang agung. Niscaya kamu akan dianugerahi cinta, pilihan, penghususan, dan kemenangan dari Allah, dan Allah menangani pemeliharaan orang-orang yang bertakwa. Warak adalah kenikmatan-kenikmatan jalan ini atau tasawuf terhadap orang yang disegerakan warisannya dan ditunda pahalanya. Hingga warak berujung pada mereka dengan cara mengambil hal dari Allah, tentang Allah, pengungkapan dengan Allah, amal kerana Allah dan dengan Allah di atas bukti yang jelas dan pandangan batin yang tajam. Mereka dalam kebanyakan waktu dan seluruh keadaan, tidak mengatur, tidak memilih, tidak berangkat, tidak bertafakur, tidak memandang, tidak menuturkan, tidak menggenggam, tidak berjalan, dan tidak bergerak kecuali dengan Allah dan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakal adalah orang yang dapat memahami apa yang diinginkan Allah darinya, dan yang diinginkan Allah dari hambanya dalam memperoleh nikmat, bencana, melaksanakan ketaatan atau terjerumus dalam kemaksiatan. Ada 4 hal, yaitu jika engkau memperoleh nikmat, maka Allah mengharuskanmu untuk bersyukur. Jika kau ditimpa bencana, Allah memerintahmu atau mensyariatkan untuk bersabar. Jika Allah memberimu taufik untuk taat, Allah memerintahkanmu untuk syuhudul minah dan meyakini bahwa Allah lah yang memberikan taufik. Dan jika kau bermaksiat, maka Allah mensyariatkanmu untuk bertobat dan beribadah kepadanya. Barang siapa memahami tujuan 4 hal perlakuan Allah ini, maka ia dekat dengan hal-hal yang dicintai Allah dan dia adalah hamba sejati,
sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa diuji dengan bencana kemudian bersabar, diberi nikmat kemudian bersyukur, berbuat zalim kemudian meminta maaf dan dizalimi kemudian memaafkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Para sahabat bertanya, apa yang ia peroleh? Wahai Rasulullah, Rasulullah bersabda, mereka itulah orang-orang yang memperoleh keselamatan dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masalah besar bagi manusia ada dua perkara, pertama cinta kepada dunia dan kedua rela membiarkan diri di dalam kejahilan, karena cinta dunia itu tunggak daripada segala dosa besar, sementara membiarkan diri di dalam kejahilan adalah tunggak kepada segala kedurhakaan. Siapa yang menunjukkan dirimu kepada dunia, maka ia akan membinasakan dirimu. Siapa yang menunjukkan dirimu pada amal, ia akan memayahkan dirimu. Dan siapa yang menunjukkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjadi pembimbingmu. Zuhud itu bukan berarti seorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa di atas dunia. Bahkan dia tidak dimiliki oleh apapun, melainkan hanya dimiliki Tuhannya. Jika Anda ingin mencapai apa yang telah diperoleh oleh para wali Allah, maka hendaklah Anda meninggalkan semua manusia, kecuali orang-orang yang dapat menunjuk Anda ke arah jalan menuju kepada Allah dengan isyarat yang betul dan amal perbuatan yang tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah Rasul serta mengabaikan dunia sepenuhnya. Namun begitu, janganlah Anda menjadi orang yang berpaling daripada dunia itu atas tujuan agar Anda diberi sesuatu daripada dunia ini. Sebaliknya hendaklah Anda menjadi hamba Allah sahaja yang mengarahkan agar Anda menjauhi musuhnya. Apabila Anda telah dapat melakukan dua perkara berikut yaitu, mengabaikan dunia dan zuhud dalam kalangan manusia, maka tetaplah Anda bersama Allah dengan muraqabah. Hendaklah Anda sentiasa bertaubat dengan rasa kesadaran dan beristighfar dengan rasa inabah atau rasa benar-benar menyesal dan bertaubat kepadanya dan rasa rendah diri terhadap segala hukum dengan cara istiqomah. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang telah mengosongkan atau memfanakan dirinya. Setelah dia merasa dirinya kosong, maka terasalah wujud adanya yang hak itu. Tidak ada daya dan upaya baginya lagi, tidaklah lagi terasa wujud dirinya, hanya yang wujud ialah Allah sahaja. Itulah yang dia rasa dan pandang dengan mata hatinya. Apabila kamu telah benar-benar melihat Allah dengan mata iman dan yakinmu, berarti dia mengayakanmu dengan dalil dan burhan. Tetapi jika kamu mengambil dalil adanya atas segala makhluk, adakah lagi wujud yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kamu tidak akan dapat melihatnya. Jika ada pun tak dapat kamu akan melihat mereka seperti habuk di udara. Jika kamu berusaha mencari mereka, kamu akan gagal dan tidak memperoleh apa-apa pun. Mahabbah atau cinta adalah Allah menarik hati hambanya dari segala sesuatu selain Dia. Karena itu, ia akan sentiasa tertarik untuk mentaatinya, akalnya dilindungi makrifatnya, ruhnya tertarik ke hadiratnya, dan sirnya sibuk menyaksikannya. Ia meminta tambahan dan Allah memberinya. Ia memulai dengan sesuatu lebih indah daripada kenikmatan munajat sehingga diberi hiasan yang mendekatkannya kepadanya di atas hamparan kurbah. Ia mendapatkan berbagai hakikat dan pengetahuan. Karena itu, ada ungkapan, para wali Allah adalah pengantin, mereka tidak bisa dilihat oleh penjahat. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berharga ialah reda dengan ketentuan Allah, sabar menerima cubaan, tawakal kepadanya ketika menghadapi kesulitan, serta kembali kepadanya saat ditimpa bencana. Kembalilah dari menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau menjadi ahli tauhid, berbuatlah sesuai dengan rukun-rukun syarat, maka engkau menjadi ahli sunnah, gabungkanlah keduanya, maka engkau menuju kesejatian. Siapa yang menunjukkan dirimu kepada dunia,
maka ia akan menghancurkan dirimu. Siapa yang menunjukkan dirimu pada amal, ia akan memayahkan dirimu. Dan barang siapa menunjukkan dirimu kepada Allah maka ia pasti menjadi penasehatmu. Firman Allah dalam hadis qudsi, jadikanlah dirimu berserta Allah. Jika engkau belum berserta Allah maka jadikanlah dirimu berserta dengan orang yang telah berserta Allah, niscaya dialah yang membawamu ke hadrat Allah. Makrifat adalah salah satu tujuan dari tasawuf yang dapat diperoleh dengan dua jalan. 1. Mawahib, yaitu Tuhan memberikannya tanpa usaha dan Dia memilihnya sendiri orang-orang yang akan diberi anugerah tersebut. 2. Makasib, yaitu makrifat akan dapat diperoleh melalui usaha keras seseorang, melalui ar-riyadah, zikir, wudu, puasa dan amal solih lainnya. Jika kamu ingin Allah bersama kamu, maka bebaskan ego kamu daripada kepandaian dan kekuatan kamu. Larilah dari kebaikan atau bantuan orang, melebihi dari larimu dari kejahatan orang kepadamu, sebab kebaikan orang itu langsung membahayakan hatimu, sedang kejahatan mereka hanya membahayakan jasmanimu, dan bahaya jasmani itu lebih ringan dari bahaya hati. Bahaya kebaikan orang kepadamu, jika kamu menyukainya dan senang, maka akan membuatmu bersandar dan berharap kepada mereka. Ketuklah pintu zikir dengan hasrat dan sikap sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kontemplasi, menjauhkan diri segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin, agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kalian memiliki kekayaan rohani. Biasakan lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakur dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian kalian bisa tergolong orang-orang soleh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.